Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Julianto. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman cara untuk mengganti atau menguras air radiator di sepeda motor ya. Nah, ini khususnya untuk Supra GTR ya. Walaupun nanti prinsipnya sama dengan motor-motor yang lain ya. Karena saya adanya Supra GTR, jadi saya ingin berbagi pengalaman tentang ganti air radiator di Supra GTR. Nah, pertama-tama kita mungkin saya kasih sedikit seri pengetahuan lah tentang cara kerja pendinginan di motor dengan sistem radiator. Nah, kenapa sih air radiator itu harus berkala diganti? Nah, jadi namanya barang ya dipakai pasti akan ada penurunan kualitas ya. Jadi kalau kita tidak ganti akan terjadi penurunan kualitas di si air radiator. Nah, penurunan kualitas seperti apa? Jadi air radiator ini sebenarnya juga air biasa ya, air biasa yang demineralisasi atau kandungan mineralnya itu dibuang. Kenapa harus dibuang kandungan mineralnya? Mungkin teman-teman yang masih tinggal di kampung atau di desa gitu ya, yang masih minumnya itu ngerebus air dari sumur. Nah, ini mungkin lebih bisa mudah membayangkan ya. Nah, kalau teman-teman itu masih minum dari air sumur yang direbus, coba lihat di pancinya atau tekonya yang buat merebus air itu. Pasti di sana akan timbul kerak ya. Di dinding pancinya itu ada timbul kerak. Nah, kerak itulah mineral-mineral yang ada di dalam air. Ketika dipanaskan, mereka akan menempel di dinding-dinding si panci. Nah, bayangkan kalau kita memakai air biasa untuk di radiator, sedangkan di radiator itu lubangnya kecil-kecil. Nah, si kerak-kerak tadi bisa menempel di situ dan menyebabkan scaling mampet. Nah, akhirnya nanti tidak bekerja secara maksimal. Yang kedua, titik didihnya itu berbeda ya. Titik didih antara si air biasa dengan air coolant itu berbeda. Jadi kalau air biasa itu di 100 derajat Celcius dia sudah mendidih. Sedangkan untuk di air coolant itu dia sudah ditambah namanya etilen glikol. Nah, etilen glikol itu adalah suatu zat atau senyawa yang ditambahkan guna untuk satu, menurunkan titik beku. Nah, ini berguna untuk kendaraan-kendaraan yang ada di iklim mungkin dingin ya. Jadi ketika kendaraan tidak dipakai, dia tidak membeku si coolantnya ini ya. Yang kedua, fungsi dari etilen glikol adalah untuk menaikkan titik didih. Nah, bisa sampai di 110 derajat. Kalau tadi air biasa hanya mencapai 100 derajat sudah mendidih, tapi kalau ditambahi etilen glikol itu bisa mencapai 110 derajat baru mendidih. Bahkan ada nanti super coolant, nah itu bisa sampai 120 sampai 130 baru mendidih. Nah, fungsinya apa? Titik didihnya dinaikkan. Jadi panas itu ibarat air ya, yang mengalir dari titik yang tinggi ke titik yang rendah. Nah, kalau air di posisi selevel itu kan nggak ngalir. Sedangkan radiator itu fungsinya untuk mengalirkan panas. Jadi dia air coolant itu mengambil panas dari mesin lalu dibawa ke radiator. Di radiator itu nanti kan ada angin celah-celahnya itu. Nah, itu si panas itu dialirkan keluar. Nah, supaya si panas itu bisa mengalir seperti halnya air, itu butuh beda ketinggian ya. Semakin besar perbedaan ketinggiannya kayak air itu, alirannya pasti semakin kencang, semakin deras. Nah, kalau di coolant apa beda ketinggiannya? Yaitu temperatur ya. Jadi panas itu mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, semakin tinggi temperatur yang dapat ditahan oleh si air coolant, maka semakin banyak panas yang bisa diserap dari mesin dan semakin cepat dialirkan ke udara luar. Nah, karena udara luar katakan 40 derajat gitu ya. Nah, ini bisa 110
10. Nah, itu kan kemiringannya tinggi. Berarti transfer panasnya lebih cepat. Nah, itu gunanya. Itu yang kedua, bedanya air biasa dengan air coolant. Air biasa itu bersifat korosif karena selain mengandung mineral, dia juga kemungkinan mengandung asam. Ya, asam itu kan sangat korosif. Kita tahu bahwasanya komponen mesin itu terbuat dari logam. Nah, logam itu kalau kena asam akan korosif. Tentu akan merusak mesin kalau kita memakai air biasa. Nah, kalau di coolant itu sudah biasanya ditambahi zat aditif. Nah, zat aditif ini biasanya anti korosi. Jadi tadi bedanya air biasa mengandung mineral, air coolant mineralnya dihilangkan. Air biasa titik didihnya rendah, coolant titik didihnya lebih tinggi, dan coolant itu sudah ditambahin zat aditif anti korosi, sedangkan air biasa itu korosif. Nah, itu bedanya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan, karena banyak pertanyaan gini, bisa nggak air coolant diganti air biasa? Bisa mendinginkan juga, tapi tidak maksimal dan berpotensi scaling atau mampet, karena tadi kerak mineral itu menyumbat si saluran di radiator. Yang ketiga, dia menyebabkan korosi. Nah, nanti akan merusak part-part yang ada di sepeda motor. Jadi kalau tidak urgent banget, misalnya terjadi kebocoran, terus bocor di tengah jalan, air radiator habis, overheat gitu ya, dan adanya cuma air mineral, ya udah pakai aja dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai rumah, nah tetap harus diganti dengan coolant kalau pengen motornya awet. Oke. Nah, di sini saya pakai coolant Preston ya, Preston. Nah, kenapa saya pakai Preston? Sebenarnya kan juga ada coolant bawaan motor Honda ya, coolant AM ada. Nah, saya coba pakai Preston karena saya baca-baca itu ya di literasi. Preston ini mampu sampai 110 derajat, sedangkan coolant-coolant yang lain hanya di 105 derajat mendidihnya. Nah, makanya saya pengen coba pakai coolant Preston ini ya. Dan dia ada namanya leak detection technology. Apa itu leak detection technology? Jadi leak itu bocor, detection ya untuk mendeteksi bocor, teknologi untuk mendeteksi bocor. Jadi kalau kadang kan di radiator bocornya kecil ya, cuman kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi kalau pakai coolant ini dengan sinar UV. Nanti dia akan ada kayak menyala gitu ya. Jadi ketahuan bocornya di mana. Oke. Nah, sekarang mari kita ganti si coolantnya. Apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama tentu coolantnya. Yang kedua air mineral. Air mineral ya buat minum saya. Haus ngomong dari tadi. Ya, saya minum dulu. Enggak, nanti botolnya yang dipakai ya. Airnya juga dipakai sih, nanti buat ngeflashing. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan juga kunci-kunci ya. Nah, sekarang kita buka si covernya ini dulu ya. Nah, untuk cara buka cover teman-teman bisa lihat di video saya cara mengganti busi di Supra GTR. Nah, itu detail cara membuka cover. Nah, sekarang biar cepat kita langsung buka aja ya. Untuk detailnya, cara-caranya teman-teman bisa buka video saya di cara mengganti busi ya. Nah, ini ya udah terbuka. Nah, ini radiatornya, ini tampungannya. Nah, gimana cara mengurasnya? Nah, kita buka dulu tutupnya ya. Buka tutupnya. Wah, ini kotor nih ya.
tuh kotor, jadi memang harus berkala diganti. Rekomendasi dari AHM penggantian per 3 tahun sekali untuk air radiator ya. Nah, fungsi si botol ini buat nadangin si air radiator. Nah ini ya, nah ini tuh baut gunanya untuk ngedrain, untuk buang air radiator. Nah kita buka, hati-hati ya, di sini ada ring tembaganya ya, jangan sampai hilang. Ini awalnya warnanya hijau jernih, sekarang agak kehitaman. Ya udah habis. Nah kalau udah habis, nah ini banyak ini ya, kotorannya ya. Nah kalau udah habis, kita tuangin air ya buat membilas. Oh hitam. Nah kalau udah mulai bersih, kita tutup lagi ya, tutup lagi. Oke, lalu kita isi radiatornya ya sampai penuh dengan air dulu, air mineral. Fungsinya apa ya? Untuk membilas. Kita isi sampai penuh. Nah kalau udah penuh, kita nyalakan mesinnya ya. Nyalakan mesinnya sekitar 3-5 menit biar dia itu bersirkulasi ya. Nah dia akan menyusut airnya, lalu kita tambah lagi sampai penuh dengan air biasa ya. Biarkan dulu dia bersirkulasi. Nah ini kalau awal-awal itu nggak bakalan bersirkulasi ya, karena di sini ada namanya termostat ya. Jadi mesin itu membutuhkan temperatur kerja. Temperatur kerjanya itu adalah 80 sampai 90 derajat Celcius. Dan kalau temperatur si mesin itu belum nyampe 80 sampai 90, si termostat itu masih nutup. Jadi air belum bersirkulasi. Jadi kita tunggu bersirkulasi dulu. Ya temperaturnya 80 sampai 90. Nah, kenapa sih harus 80 sampai 90 gitu ya? Kalau temperaturnya masih dingin, itu pembakaran mesin tidak maksimal, akan menyebabkan emisi gas buang yang besar. Dan juga akan jadi boros. Teman-teman juga biasanya kalau nyalain motor nih, waktu keadaan mesin dingin kan kadang agak susah, kadang ada berebet-berebetnya. Nah itu karena pembakarannya tidak sempurna, karena si temperatur mesin itu belum ideal. Idealnya di 80 sampai 90. Nah kalau di 80 sampai 90, nah itu baru si radiator itu bekerja untuk menjaga agar suhu mesin stabil di 80 sampai 90. Nah kapan kipas radiator nyala? Kipas radiator nyala itu adalah di atas temperatur 90 derajat. Jadi di atas itu dia akan nyala. Berarti dia membaca bahwasanya butuh aliran udara ekstra untuk mendinginkan, untuk menjaga suhu si radiator tetap di 80 sampai 90 ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika radiator kok kipasnya nggak nyala-nyala ya. Ya mungkin belum sampai temperaturnya gitu ya, belum, kok udah panas. Nah panasnya itu seberapa gitu. Kalau nggak sampai overheat ya berarti masih aman. Jangan perasaan ya,
karena kalau perasaan setiap orang kan beda-beda ya. Satu ini udah udah panas nih, tapi kan namanya perasaan kan nggak bisa diukur ya, nggak bisa diukur secara eksak. Nah kalau teman-teman mau pasti ya pakainya termometer pasti, karena di Supra GTR ini kan nggak ada indikator suhu ya, kayak di CB. CB itu kan ada 1 bar 2 bar. Nah ini biasanya suhu ideal mesin kalau di CB kan 3 bar. Nah mulai di 4 bar itu kipas radiator mulai nyala. Nah kalau di Supra GTR kan nggak ada. Taunya dari mana? Tahu-tahu kipas nyala, tahu-tahu overheat aja kalau kita nggak rutin mengecek radiator ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman yang lo Pak nyalain 5 menit kok langsung panas banget ya. Nah, emang niatnya kan dipanasin ya, biar panas. Suhunya biar mencapai suhu ideal 80 sampai 90 derajat Celcius. Nah, bagusnya ini nggak ada, kalau digaskan nggak muncrat ya. Kalau ini nyembur nih, kalau ini nyembur nih, kalau digas ini nyembur, berarti kemungkinan ada kebocoran di packing head ya. Aduh, nggak kelihatan ya. Aduh. Nah, ya. Nih harusnya tidak nyembur ya. Nih. Berarti packingnya masih bagus. Kalau digas ini nyembur, nah berarti packing head silindernya ada kebocoran. Jadi kompresinya bocor ke jalur air radiator, jadi dia nyembur. Nah teman-teman juga dicek juga ya, apa namanya, kalau ngecek air radiator dicek juga ini kecampur oli apa enggak gitu ya. Nah kalau kecampur oli berarti kemungkinan seal mekaniknya harus diganti. Kalau nggak kecampur oli berarti masih aman. Mulai terbuka ini kayaknya, karena udah mulai turun, berarti udah mulai terbuka si itunya, apa, termostatnya lagi, berarti udah mulai bersirkulasi. Oh udah panas banget tuh udah panas banget. Nah itu berarti temperatur kerja mesin itu udah tercapai, si termostat udah mulai membuka dan si sirkulasi air radiator udah mulai sirkulasi. Nah ini kotorannya udah mulai naik ini ya, jadi udah mulai bersirkulasi, berarti si apa namanya, si termostat udah mulai membuka. Kalau tadi belum ya. Nah ini udah mulai anget, berarti udah mulai sirkulasi ya. Nah ini kotorannya lumayan banyak. Berkurang lagi, tambah lagi. Oke, udah kita buang lagi ya. Awas, hati-hati waktu ngebuangnya, panas ya. Jangan di deket-deket. Pakai kunci, kalau bisa pakai kunci T aja. Nah ini awas, hati-hati panas ini ya. Oke, kita tunggu sampai habis. Kalau udah habis, nanti baru kita isi dengan air radiator yang baru. Nah, bisa kita miringin biar cepet habis. Nah, sepertinya udah habis ya.
Kita tutup lagi. Udah habis. Ini udah habis. Kita tutup lagi. Baru kita isi dengan air radiator yang baru. Kencangkan, tapi jangan kencang-kencang banget ya, takut slack. Cukupnya aja, yang penting nggak bocor. Nah, baru kita isi dengan air radiator yang baru. Tapi sebelumnya ini kita buang dulu juga yang di tampungan ini ya. Nah, kita buang yang ada di tampungan ini, kita juga nanti isi dengan yang baru ya. Ya hitam, kotor. Udah kotor banget. Nih dalamnya kotor coy. Nih bekasnya nih hitam nih. Ya, kotorannya kita kasih air putih, kita kocok-kocok. Hitam airnya. Kita kocok-kocok lagi. Kita bersihin. Mungkin nggak kayak ini kali ya, kayak ini bisa nggak? Oke, kita isi dulu dengan air radiator yang baru. Buset, keras banget. Nah ini, nah, kelihatan nggak? Langsung aja tuang ya. Nah, jangan lupa tadi sini dari kencengin bawahnya, itu kita tuang. Nah, ini warnanya pink. Kalau yang biasanya kan hijau, ini pink warnanya. Kita tuang sampai penuh ya. Nah, sama ketika udah penuh, kita nyalakan lagi mesin sampai dia bersirkulasi agar nanti dia turun lagi ya, mengisi rongga-rongga yang masih kosong. Karena kalau ada rongga-rongga yang kosong diisi udara, nah itu nanti jadi isolator. Jadi perpindahan panasnya kurang bagus kalau ada ada celah-celahnya, ada udara yang terjebak. Nah, makanya kadang teman-teman ada yang habis ganti air radiator kok malah cepet panas ya. Nah, kemungkinan masih ada ruang-ruang kosong di dalam sistem pendingin yang tidak bisa keluar ya. Nah, ini kan langsung turun lagi. Turun. Nah, nanti kita isi lagi. Nah, kita biarkan sampai si termostat terbuka kembali ya. Nanti kalau termostat terbuka dia akan turun lagi. Nah, nanti kita isi lagi.
udah mulai turun lagi. Perhatiin juga di sini ya, jangan sampai bocor. Nih, setelah kering, jangan sampai bocor. Jangan sampai ada kebocoran di sistem pendingin ya. Karena walaupun kebocorannya kecil, kita kan pakai motornya bisa lama ya. Bisa-bisa taunya habis saja, overheat. Kalau udah overheat, bisa menyebabkan gancet, macet. Karena kepanasan, piston mengembang di dalam silinder. Nah, silindernya kan segitu-gitu aja, piston mengembang ya udah gancet, macet. Kalau udah gancet, macet ya harus turun mesin, bos. Kita sambil pasang ini. Udah mulai turun ya, kita isi lagi. Nah, turun lagi. Jadi ini saya cukup beli yang 1 liter ya, kemasan 1 liter ya. Nah, perhatiin juga waktu beli coolant ya. Nah, di sini ada do not add water. Jadi jangan ditambah air. Karena ada juga coolant yang masih konsentrasi tinggi yang harus ditambah air ya. Jadi pastiin beli yang do not add water. Jadi udah ready to use. Udah siap digunakan, bukan harus ditambah air lagi ya. Kalaupun ada coolant yang harus ditambah air, nah pilih air yang air murni, jangan air mineral ataupun air sumur. Ini udah mulai sirkulasi, termostatnya udah mulai membuka. Kelihatan di dalamnya itu airnya sudah bergerak ya. Kalau tadi sebelum termostat membuka kan dia diem aja. Nah, kalau udah sampai termostat membuka, udah kita tambah dan dia udah nggak turun lagi, nah baru kita tutup ya. Nah, teman-teman juga harus perhatiin nih, tutup ini ya. Tutup ini perannya sangat penting ya. Jadi tadi selain dari airnya yang sudah ditambah etilen glikol biar bisa tahan di temperatur yang lebih tinggi, si tutup radiator ini juga berguna untuk menaikkan temperatur. Masa tutup radiator bisa menaikkan temperatur? Nah, logikanya begini mas, kalau orang teknik pasti tahu ya, semakin tinggi tekanan itu air makin mampu menerima panas ya. Kayak di panci presto aja lah, kita simpelnya ya. Kalau di panci kita masak daging, kalau direbus biasa itu mau seharian kemungkinan nggak empuk. Tapi karena apa? Karena ya temperaturnya cuma 100 derajat. Tapi kalau kita rebus dengan panci presto, mungkin setengah jam aja udah empuk. Kenapa? Karena air dalam panci presto itu lebih bisa menyimpan panas, menyerap panas. Jadi temperaturnya bisa lebih tinggi. Sama dengan adanya tutup radiator ini, dia bisa mencapai tekanan 2 bar ya. Jadi hati-hati kalau pas panas jangan sampai buka air radiator karena bertekanan, nanti muncrat ya. Makanya di sini do not, danger, do not, never open when hot. Jangan dibuka ketika panas, karena apa? Bisa nyembur karena bertekanan tinggi.
Oke, jadi buka pastikan waktu dingin. Nah tadi kalau sampai sealnya ini rusak, otomatis ada kebocoran. Kalau ada kebocoran berarti tidak bisa mencapai 2 bar. Kalau tidak mencapai 2 bar berarti temperaturnya nggak bisa lebih dari 100 derajat atau 110 derajat. Berarti apa? Kemampuan menyerap panasnya berkurang ya. Dan juga kalau ini sampai rusak, sealnya ini rusak, akan cepat habis air radiatornya karena menguap ya, menguap dan terbuang di tangki reservoir. Tangki reservoir dibuang lewat buangan. Makanya penyebab motor cepat overheat itu banyak. Tadi pengisiannya yang tidak full bisa, terus termostat macet bisa, bahkan dari tutup ini pun yang rusak pun bisa ya. Jadi banyak penyebabnya. Oke, kita matikan dulu. Ini udah lama tak nyalain tapi levelnya tetap, berarti saya udah sampai sirkulasi tapi levelnya nggak turun, berarti udah penuh di seluruh sistem pendingin ini, udah terisi full oleh air radiator. Oke, lalu kita tutup kalau udah ya. Hati-hati ya, panas ya. Nah, pastikan sampai mentok ya. Supaya apa ya tadi? Tekanannya bisa sesuai dengan desainnya. Nah, kalau udah kita isi si tampungannya sampai di sini, ada batas upper sama lower ya. Nah, kita sampai ke bawah garis upper. Oke, udah. Ini masih sisa banyak nih, 1 liter. Cuman kepakai 600 mili. Ini masih 400 mili. Ini bisa nanti kalau misalnya ini air berkurang, bisa kita buat nambahin ya. Kita simpen. Oke. Sekian sharing pengalamannya tentang ganti air radiator. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dari teman-teman, bisa juga sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.